Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tajul Nugroho, NIM 19111006, Teknik Sipil 1, FTSP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas CAT 2 mengenai 2D, 2 lantai dan 3D. Untuk yang pertama di denah lantai saya menggunakan denah lantai pada CAT 1. Jadi pertama-tama saya membuat asnya dulu yang berwarna kuning. Untuk ukurannya sendiri 8 bangunan ini di 8 meter kali 15 meter. Untuk denah lantai 1, cara pembuatan denahnya biasa, buat asnya dulu, terus slope-nya kita buat rectangle. Untuk temboknya saya menggunakan multiline, multi ML enter 15 sama 14. Kusen berwarna hijau. Biasa saya membuat rectangle 15 kali 3. Terus ini 3 kali rectangle 3 kali 2 buat daun pintunya. Untuk carport itu ke bawah sebesar 5 cm, teras 4 cm, ruang tamu dari titik nolnya bersama dengan dapur, ruang kerja, kamar 1, kamar 2, kamar utama. Teras belakang juga 0,04. Untuk WC agak turun ke negatif 0,05 dan 0,05. Denah lantai 2 sama seperti denah lantai 1. Cara pengerjaannya buat as, terus slope-nya kita buat rectangle 15 kali 15, multiline biasa, klik ML 15. Untuk ketiganya sendiri balkonnya 3,45 meter, WC laundry 3,45 meter. Ini ke bawah titik nolnya 3,50 di ruang keluarga, di ruang bermain, kamar, ruang belajar, dan musola agak dinaikkan sedikit sebesar 5 cm. Jadi WC dan balkon agak turun. Saya menggunakan CAT 2 ini, saya mencoba menggunakan atap plana warna semeter 1. CAT 1 saya sudah menggunakan atap 5 cm. Lihat alur tangganya, biasa ini turun, ini sini naik. Denah slope. Untuk menentukan denah slope sendiri, saya memproyeksikan antara lantai 1 dan lantai 2. Jadi di mana yang tumbang tinggi saya masukkan tempat buat fondasi tapaknya.
Fondasinya sendiri di sini 20 kali 20, dan untuk bagian tapak 100 kali 100. Ini terdapat potongan 1, potongan fondasi footplate 1, potongan fondasi footplate 2. Denah fondasi saya menggunakan sekali 20 di 1 banding 50. Jaraknya 450, 2,75 meter, 1,5, 2,5 meter, 3 meter, 3,2, 5 meter, dan seterusnya. Detail fondasi footplate. Jadi fondasi footplate sendiri memiliki lebar 100 kali 100 meter jika ditambahkan atas. Seluruhnya sendiri 15 kali 25 dengan pasir urut ini sebesar 20 cm, 10 cm, keramik 40 kali 40, dan spesiesnya sekitar 4 cm. Tinggi fondasi footplate di 2 meter bersamaan dengan lantai kerjanya. Lantai kerja terdiri dari pasir. Untuk footplate-nya kita menggunakan besi 10 dan dimasukkan beton. Lebar tapak 30 cm. Ini untuk detail footplate yang 2 di sini. Dengan bersama kayak skala 1/20. Denah kolom lantai 1, denah kolom lantai 2. Ini sama penggunaan penentuan denah fondasi. Jadi saya memproyeksikan dulu lantai 1 dan lantai 2. Terus dimana yang saya depan titik saya pasangkan kolom struktur. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Dan kolom praktis ditempatkan di tempat yang tidak terjadi tumpang tindih. Jadi bebannya merata. Ini untuk lantai 2, lantai 1-nya sama. Lantai 2 pakai skala 1/50 untuk kolom strukturnya menggunakan besi 12 dan besi 8. Denah balok. Denah balok di sini saya menggunakan besi 10 dan besi 10, luar 10 dan belakang 10, dengan tebal 25 kali 20, dan detail balok anak menggunakan besi 8 dengan lebar 20 kali 15. Sini ini balok 20 kali 50 ditempatkan yang di sang tumpah tindih seperti yang tadi. Untuk balok anak ini merupakan di denah kolom struktur. Ini untuk modifikasinya denah plat lantai 1, lantai 2. Karena saling berbeda, jadi saya menggunakan notasi yang berbeda-beda juga. 320 kali 20 untuk ini bentang ini, 320 kali 320 di A dan 220 buat E.
Ini denah tangga saya menggunakan perhitungan ini. Jadi jarak antar lantai 3,2 meter, yang berarti 32 cm. Luas ruangan 20 cm kali 396 cm. Diambil O 20 cm. O itu buat tinggi tangganya dan A 30 cm buat luas pijakan. Luas bordes di sini dengan 140. Jumlah anak tangga, jadi cara menghitung jumlah anak tangganya 320 dibagi 20 dari jarak antar lantai dibagi tinggi satu lantainya, jadi 16 buah. Jumlah A dari lantai bawah ke bordes, jadi jumlah dari bawah dari lantai paling bawah ke bordes ini menggunakan 6 buah anak tangga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebelum ke bordes. Jumlah bordes ke lantai 2 saya menggunakan 16 dikurangi 6 dikurangi bordes, jadi 16 kurangi 6 dikurangi 1 dan dikurangi 1 lagi, berarti 8 buah. Dari sini ke sini 8 buah. Ini dari potongannya. Untuk tingginya seperti tadi menggunakan 20 cm, lebarnya 30 cm, menggunakan granit 40 x 40. Besi penyangga dalamnya menggunakan besi 10. Sudut tangganya 33,69. Bordes 140. Ya, jadi dari lantai paling bawah ke lantai paling atas 320 cm atau 3,2 meter. Untuk potongannya saya memotong di sini untuk potongan B dan potong A di sini. Ini hasil potongannya. Untuk potongan BB sebelah sini ada untuk kamar 2. Ini buat potongan pintu di kamar utama. Ini apa namanya? Pintu jendela yang mengarah ke teras belakang. Ini ruang kerja dan WC juga ke belakang. Untuk lantai 2-nya sama, ini kamar. Ini buat kamar sih. Ruang bermain. Di sini ruang bermain. Ini buat kamar lantai 2. Ini buat jendela yang mengarah ke taman belakang. Ini musola. Tinggi punya sendiri 350 dan 250, berarti lantai 1 350 dan lantai 2 3,5 meter, lantai 2 nya 3 meter dengan tinggi atap 2,8 dengan tipe atap plana. Ini potongan AA, jadi di sini memotong untuk lantai 1 ini pintu ke kamar mandi. Ini potongan ke kamar. Sebenarnya di ruang tamu, sini ruang tamu dan potong ke kamar. Sama ini ke toilet dan ini ke balkon.
Selanjutnya buat cat 3 dimensi. Untuk pertama saya menggunakan di bawah di utama 3D nya saya menggunakan ini dengan cara membuat polyline ke ini ke bagian dalam rumah menggunakan layar hijau. Setelah jadi saya menggunakan extrude sebesar 5 cm menurut di sini menggunakan ya soalnya untuk di dinding atasnya karena percobaan pertama saya gagal karena menggunakan garis multiline, jadi saya buat rektang-rektang dulu di atas tembok, rektang-rektang, dan kemudian saya extrude sebesar 350 cm atau 3,5 meter. Untuk tembok saya menggunakan agak berbeda, saya coba menggunakan poly solid dengan height dan ketinggian 350 dan lebarnya 15 cm dari titik tengah. Untuk lubang saya menggunakan sesuai dengan apa yang ada di cat 2 kusen 90 cm dengan lebar jendela 50 cm. Terus saya pasang, kemudian subtract, klik objek dalam yang akan diekstrud ke objek yang luar. Jadinya seperti ini. Masih lag. Saya coba ganti ke realistik. Ini buat yang lantai bawah tadi menggunakan 5 cm. Ini yang saya rektang sebesar 15 cm juga. Ini poly solid dengan lebar 15 cm dengan tinggi 3,5 meter. Itu di lantai 1. Di lantai 2 sama, karena ini bagian balkon. Saya buka ini sama cara pekerjaannya, buat polyline di bagian dalam, BO, extrude 5 cm. Ini untuk dindingnya juga sama dengan lebar 15 cm dan tinggi 300 meter. Selanjutnya buat kusen. Ini buat tipe yang pertama. Jadi saya menggunakan rektang sesuai dengan
lebar pintunya, saya extrude ke atas 2 meter, terus buat lagi di bagian dalamnya, ini saya kurangi 5 cm jadi 80 cm, saya ekstrak ke atas ...195 cm. Substrat jadi digulung dulu. Ini untuk gampang pintunya, daun pintu. Sama pengerjaannya, dari bagian dalam sini 195 cm. Saya lubang menggunakan substrat dengan dikurangi 5 cm di setiap sisinya. Ini untuk gampang pintunya saya buat seperti ini. Ini memang berbeda dari cat 1. Terus sama saya buat lubang di sini dulu. Sebelum saya masukkan lagi extrude saya ke dalam sini. Saya unionkan jadi bergabung. Semuanya bersama buat pintu, daun jendela dan lain-lain sama. Jadi saya masukkan dari titik sini, move untuk memasukkannya, titik paling bawah, titik paling sudut saya masukkan ke dalam. Untuk desain lantai 1 sama lantai 2 sama, kurang lebih sama caranya, seperti itu. Selanjutnya di atap. Bagian atap saya menggunakan rencana atap dalam sini. Ini untuk cat 1, saya menggunakan cat 1. Jadi saya tarik, saya masukkan keluar layer ke 3D atap. Saya mengerjakan extrude, enter, enter, tarik ke atas, jadinya karena di rotate. Karena ada bagian yang belum sampai ke atas sini, bagian sini, karena belum penuh ke atas, jadi saya menggunakan kontrol select di bagian ujung yang belum tercapai pucuk. Terus caranya sama, extrude T, tarik ke atas hingga sampai ujung. Genteng cut push saya membuatnya dari circle 5, saya masukkan sini. Ini tingkat push. Ada lagi kemudian bagian
mana? Oh, ini untuk pembuatan apa namanya, lesplang sama pembuatan lesplang di sini agak. Nah, ini bentuk seperti ini bentuknya, lesplangnya. Ini buat lesplang saya sudut kedua 5 cm. Terus buat garis polyline di sekeliling atap, rencana atap, extrude, pad, extrude, tarik, extrude, enter, P, enter. Jadi seperti ini. Ada lagi apa namanya, talang air saya membuat bentuk U50x50. Seperti tadi menggunakan polyline di sekitar atap. Saya pasang, enter, extrude, enter, pad, enter, dan seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Masih ada satu lagi di sini. Nih, tampak depannya. Cara membuat saya menggunakan ambil satu titik acuan dan pasang ke titik acuannya yang satunya. Untuk atap, karena ini belum, jika ditempel begitu saja belum sempurna karena ada gap yang diperuntukkan untuk atap, jadi saya tarik ke bawah lagi sebesar 75 cm sesuai dengan jarak yang saya bikin di awal tadi. Jadi begini hasilnya. Ini bagian belakang, teras belakang, samping kiri, bagian depan, ini bagian balkon. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.